Sarung tangan Dewa Petir sebenarnya menyembunyikan rahasia apa? Hanya melihat Thor melepas sarung tangan dengan lembut. Sarung tangan yang tipis seperti sayap belalang. Saat menyentuh tanah, tiba-tiba terjadi ledakan hebat. Tanah terbentur dan membentuk lubang raksasa sepanjang 100 meter. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Ternyata sarung tangan Dewa Petir bukan untuk melindungi tangan, melainkan untuk menyegel kekuatannya yang besar, yang tidak bisa disakiti oleh palu Dewa Petir. Tak lama setelah itu, dalam pertemuan para dewa sekali dalam 1000 tahun, para dewa memberikan suara untuk nasib umat manusia. Dewa penghancur dari India, Shiva, pertama kali memberikan suara menentang. Karena kegilaan perang yang tak berkesudahan manusia, telah membuatnya kehilangan kesabaran terhadap umat manusia. Dewi Kecantikan, Aphrodite, segera setuju. Manusia adalah hama bagi bumi, karena manusia merusak alam dengan semena-mena, membuat dunia semakin jelek. Setelah perkataan ini terucap, dengan masing-masing satu perwakilan dari dewa dan manusia, semua memberikan suara menentang tanpa kecuali. Saat Zeus, dewa utama, hampir menetapkan keputusan dengan palu. Mohon tunggu sebentar. Seorang wanita setengah manusia setengah dewa muncul. Para dewa yang hadir tertawa terbahak-bahak. Hilde mengajukan usulan mengejutkan, yaitu ketentuan khusus dalam konstitusi Valhalla. Legenda surga yang disebutkan adalah, apakah kalian takut? Satu perwakilan dipilih masing-masing oleh dewa dan manusia, melakukan pertarungan 1 lawan 1. Jika manusia pertama kali mencapai 7 kemenangan, mereka akan dapat melanjutkan selama ribuan tahun. Sebaliknya, mereka akan dihancurkan seketika. Para dewa yang hadir terdengar tertawa riuh. Apa haknya manusia biasa menjadi lawan bagi para dewa? Namun kata-kata Hilde selanjutnya membuat para dewa marah. Aku hanya menebak. Apakah kalian takut? Taktik Hilde untuk memprovokasi ternyata berhasil. Para dewa segera mengubah pikiran mereka, menerima tantangan sombong manusia. Saat Heimdall meniup sangkakala, pertempuran manusia dewa dimulai. Dewa mengirimkan peserta pertama mereka. Dewa perang terkuat dari Norse, Dewa Petir Thor. Dia hanya membuka matanya. Petir sejuta volt melingkupi seluruh tubuhnya. Kemudian dengan kekuatan petir, dia bergerak cepat ke tengah arena. Cara tampil yang sangat tampan, membuat semua dewa di arena bersorak. Namun, Hil tidak khawatir, karena dia akan mengirimkan prajurit manusia terkuat. Bersamaan dengan suara gendang yang menggelegar, seekor kuda hitam berlari cepat keluar. Seorang pria yang tersegel duduk di atas punggung kuda. Saat segel perlahan terbuka, akhirnya semua orang melihat wajah aslinya. Dia adalah jenderal terkuat dari 3 kerajaan, Feng Xian Lubu. Kemudian Thor melepas jubah perangnya. Dengan sikap yang angkuh, dia menyambut pertarungan. Lubu juga tanpa ragu mengangkat tangan kanannya. Sebuah cahaya hijau turun dari langit. Inilah senjata dewa khusus Lubu, Fang Tian Huaji. Siapa yang tahu pertempuran baru saja dimulai. Kedua belah pihak sama-sama meletakkan senjata mereka, mengambil sikap tanpa pertahanan. Ini adalah kebanggaan yang hanya dimiliki oleh orang kuat. Kemudian kedua orang itu perlahan mendekat. Ketika kedua orang itu berhenti, sebuah aura kekuasaan tak terlihat melingkupi tubuh mereka. Lubu menyerang dengan sekali pukul, membuat palu Dewa Petir bersinar terang. 1 detik kemudian, dia terpental sejauh 100 meter. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran terkuat ini? Dewa Petir Thor sama sekali tidak menyangka. Dia terluka oleh tubuh manusia biasa, Lubu. Melihat luka yang menusuk tubuhnya, Thor tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Malah, tubuhnya sangat bersemangat. Karena ini adalah pertempuran yang selama ini dia impikan. Setelah menunggu jutaan tahun, akhirnya dia bertemu dengan seorang prajurit yang sepadan dengannya. Bahkan Sol merasa seolah-olah Lubu bukan manusia. Mungkin mereka akan menjadi sahabat seumur hidup. Namun disergap oleh Sol yang menghentikannya dengan tangannya. Kemudian, sarung tangan hitam itu pecah dengan suara gemuruh. Ini adalah saling menghargai yang hanya dimiliki oleh para kuat. Saat itu, Guan Yu memegang Guan Daunnya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia berseru dengan penuh semangat. Inilah dunia yang selama ini kudambakan. Senjata ilahi yang tak bisa dihancurkan. Manusia yang tak bisa dibunuh. Kemudian dia memberikan pukulan keras. Tidak disangka, digagalkan oleh Thor dengan tangannya. Pada detik berikutnya, sarung tangan hitam pecah berderak. Pemandangan ini membuat dewa di pinggir lapangan terpaku ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa Lubu bisa menghancurkan sarung tangan itu. Ternyata sarung tangan itu bernama Yingling Apel, merupakan senjata pertahanan terkuat di dunia surgawi. Konon, itu diciptakan untuk melindungi pengguna palu petir. Diciptakan agar tidak hancur oleh palu petir. Namun, sesuatu yang aneh terjadi dengan cepat. Palu petir yang tertanam di tanah mulai memancarkan cahaya merah yang membara. Suhu ekstremnya bahkan menguapkan udara di sekitarnya. Kemudian gelombang panas melanda seluruh tempat.
Apakah Thor tidak bisa lagi menggunakan palu Dewa Petir? Manusia di sekitar seolah-olah melihat cahaya kemenangan. Namun ketika orang-orang sadar kembali, mereka baru menyadari. Palu petir mengeluarkan suara detak jantung yang besar. Ternyata palu Dewa Petir baru saja terus tidur. Ketika Thor mendekat, palu Dewa Petir menunjukkan wajah sejatinya. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat, meledak. Kemudian Thor melepas sarung tangan yang tersisa. Sarung tangan yang tampak ringan. Saat menyentuh tanah, tiba-tiba meledak hebat. Tanah terbentur dan membentuk lubang besar. Ternyata sarung tangan ini bukan untuk melindungi Thor, melainkan untuk menekan kekuatannya, agar tidak meremukkan palu Dewa Petir yang sedang tertidur. Saat itu, Lubu merasa ada yang tidak beres. Terlihat Thor mengangkat palu petir dengan lembut. Kemudian ia meraihnya dengan erat dan menggendongnya di atas bahunya. Detik berikutnya, palu petir melepaskan miliaran volt. Dewa-dewa di bangku penonton semua menatap pusat dengan penuh perhatian. Karena tak seorang pun pernah melihat seberapa kuatnya Thor dalam bentuk lengkap. Terlihat Thor mengayunkan palu Dewa Petir dengan keras. Palu petir tiba di depan Lubu dengan kecepatan cahaya. Pada saat genting, Lubu melakukan tendangan belakang, sehingga palu petir hanya menyapu kulitnya. Kemudian ia berlari menuju Thor. Saat tombak hampir mengenai, palu petir muncul dengan aneh di belakangnya. Untungnya Lubu berbalik tepat waktu untuk menghindar. Namun Thor melemparkan palu petir bukan untuk menyerang, melainkan untuk memanfaatkan kecepatan dan gaya sentrifugal setelah berputar, untuk menghasilkan serangan pamungkas saat keduanya mencapai batasnya. Kemudian, ledakan hebat terdengar di arena. Bisakah Lubu menahan pukulan terkuat ini? Akhirnya, Lubu kalah oleh tubuh manusia biasa. Tulang kakinya patah dengan keras. Meskipun memiliki tekad bertarung yang luar biasa, dia hanya bisa jatuh dengan tidak rela ke tanah. Kedua kakinya terus mengeluarkan darah segar. Jelas sudah tidak bisa bertarung lagi. Sol tidak menyangka Lubu berani menahan serangan ini. Melihat lawan yang patut dihormati di depannya, memutuskan untuk memberikan kehormatan terakhir padanya. Saat hendak mulai bertarung, kuda merah meloncat masuk ke arena, ingin bertempur bersama Lubu. Dia menjilat luka yang terputus, kemudian mengangguk memberi isyarat kepada Lubu untuk naik kuda. Lubu melihat tekad untuk mati dalam mata kuda merah. Pasukan Lubu di pinggir lapangan juga menjadi bersemangat. Mereka memberikan semangat kepada Lubu dengan cara membentuk tembok manusia. Bahkan musuh bebuyutan, Guan Yu, juga bersorak. Kemudian kuda Citu melaju cepat mengelilingi Thor. Saat Shiva meragukan kemampuan Lubu untuk bertempur lagi, Lubu berdiri dengan marah dan berseru. Semua manusia yang hadir terpengaruh oleh adegan ini. Terdengar teriakan yang mengguncang langit. Thor menunjukkan ekspresi gembira. Dia pikir, tidak sia-sia dia dipilih sebagai lawan. Serangan penuh kekuatan. Dia menatap Thor tanpa rasa takut. Dia hanya ingin mengakhiri pertempuran ini tanpa penyesalan. Kemudian kuda Red Hare berlari cepat mengelilingi Sol. Untuk melatih gerakan ini, Lubu pernah berlatih di pegunungan selama beberapa tahun. Senjata yang rusak menumpuk seperti gunung. Hingga suatu hari, akhirnya Lubu memahami esensi bela diri. Pukulan penuh, bahkan membelah awan di langit. Bahkan senjata di tangannya hancur menjadi bubuk, menghilang dari dunia ini. Menghadapi Thor yang tangguh, akhirnya Lubu bisa menggunakan jurus pamungkas tanpa ragu-ragu. Sementara sebagai lawan, Sol juga akan merespons Lubu dengan serangan terkuat. Dia menggigit lengan yang hancur dengan penuh penolakan. Kemudian, ia mengendarai kuda Red Hare dan melaju kembali. Pertempuran satu lawan satu ternyata begitu sengit. Cahaya suci terus menyelimuti seluruh tempat. Kemudian langsung menuju ke langit, menembak ke ruang angkasa yang jauh. Setelah sinar terang yang menyilaukan hilang, tubuh Lubu menjadi hancur tak terkira. Guan Dao di tangannya juga dikembalikan ke bentuk aslinya. Kali ini Lubu dikalahkan sepenuhnya. Dia dengan penuh keberanian menggigit lengan yang terluka. Kemudian ia menunggangi kuda merah kuda dan melaju lagi. Dia hanya ingin bertarung tanpa penyesalan hingga detik terakhir. Sebagai seorang yang kuat, Sol segera menyadari, hanya dengan berusaha sekuat tenaga adalah penghormatan terakhir kepada Lubu. Sol yang memenangkan pertandingan tidak merasa senang sedikit pun. Saat dia berbalik dan pergi, kuda Red Hare mengeluarkan raungan sedih yang menusuk hati. Pasukan Lubu di belakangnya juga berdiri. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia apa artinya setia sampai mati. Thor juga memutuskan untuk menggunakan palu Dewa Petir. Untuk teman baik Lubu, dia memberikan selamat tinggal terakhir. Siapakah manusia yang paling membenci para dewa? Pastinya itu adalah Adam, leluhur manusia kita. Dia memiliki sepasang mata yang bisa menyalin segalanya. Karena itu adalah bakat sebagai manusia nomor satu. Saat manusia mengira mereka akan menang dengan mudah. Dialah Zeus, Raja Dewa. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak setengah mati sekarang. Namun begitu dia serius, dia akan berubah menjadi pria berotot super. Karena dia adalah kepala dari 12 dewa Olympus. Dan juga dewa tertinggi yang memerintah segala sesuatu di dunia. Saat sangkakala ditiup, pertempuran besar antara manusia dan dewa babak kedua resmi dimulai. Dalam sekejap sudah berada di depan Adam.
Tinjunya yang besar menghantam wajah Adam. Dia berpikir bisa langsung membunuh dengan tinju kecepatan cahaya. Ternyata dengan mudah dihindari oleh Adam. Hal ini membuat Zeus merasa sedikit terkejut. Karena pada awalnya kecepatan pukulannya hanya pukul 0/1 detik. Sepertinya harus menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dengan cepat, Zeus kembali menyerang dengan kecepatan 0,001 detik. Namun Adam masih dengan mudah menghadapinya. Maka Zeus sekali lagi meningkatkan kecepatan 0,0001 detik. Meskipun bayangan tinjunya sudah muncul, namun tetap tidak bisa mengenai Adam sama sekali. Sebagai raja para dewa, Zeus belum pernah mengalami situasi seperti ini. Marah, dia langsung menggunakan jurus pamungkas meteor senja. Pada saat ini kecepatan pukulannya sudah mencapai waktu yang mengejutkan 0,000001 detik. Meskipun Zeus menyerang dengan segenap kekuatannya, namun tetap tidak bisa melukai Adam sedikit pun. Dengan melihat bahwa tinjunya tidak bisa mengenai, Zeus segera mengubah strategi serangannya. Mengeluarkan jurus pamungkas lainnya, Kapak Dewa. Para dewa yang hadir semua mengira Adam akan kalah. Namun ketika asap hilang, serangan Zeus sekali lagi dengan mudah dihindari oleh Adam. Melihat bahwa dia tidak bisa mengenai Adam, Zeus mulai menggunakan mode menghindar dengan mulutnya. Kamu yang hanya bisa menghindar, tapi tidak bisa mengalahkan aku. Adam tersenyum sinis, mulai meniru Zeus dengan menari tango. Tiba-tiba pukulan menusuk membuat Zeus berdarah segar. Kemudian Adam mulai menyerang. Kemudian dalam 0,0001 detik. Kemudian 0,000102. Akhirnya, dia bahkan menggunakan jurus pamungkas Zeus, pukulan meteor senja. Namun yang berbeda adalah, pukulan menusuk Adam lebih akurat, menghantam Zeus tanpa bisa melawan. Yang lebih mengejutkan adalah, Adam menendang jurus pamungkas Zeus, Kapak Dewa. Tendangan ini hampir merenggut nyawa Zeus. Dengan cepat, ekspresi para dewa menjadi kaku. Tidak ada yang menyangka Adam begitu kuat. Ternyata ketika Allah menciptakan dunia, Dia menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Maka Adam tidak hanya memiliki tubuh setara dengan dewa, tetapi juga memiliki keahlian ilahi khusus, yaitu dia bisa meniru dengan sempurna setiap gerakan yang dilihatnya. Melalui kemampuan ini yang disebut sebagai penglihatan ilahi. Inilah yang disebut sebagai penglihatan ilahi. Zeus setelah mengetahui semua ini, ototnya kembali membesar, menunjukkan bentuk kedua Zeus. Mata Adam menjadi buta total. Istrinya menangis memohon agar dia menyerah. Anaknya berteriak meminta dia menyerah. Namun Adam tidak mau menyerah demi seluruh umat manusia. Meskipun kedua matanya buta, dia tetap bertarung dengan Zeus yang kuat. Awalnya Adam dengan penglihatan ilahi mendominasi pertarungan. Namun siapa sangka Zeus yang terjatuh masih menyimpan kartu as. Terlihat dia dengan keras memecahkan kedua kakinya. Kemudian adalah kedua lengan. Dia dengan cara yang sangat menyakitkan, meremas otot seluruh tubuhnya hingga maksimal. Banyak uap keluar dari tubuh Zeus. Ketika asap hilang, tubuh Zeus menjadi berotot dan berdaging. Namun Adam di sampingnya mengambil posisi bertahan. Ternyata ini adalah bentuk terakhir Zeus, atau Mosiu. Detik berikutnya, Zeus muncul di depan Adam. Pukulan ini tampaknya biasa, namun menyimpan energi tak terbatas. Namun sayangnya, tangan Zeus melewati bahu sekali lagi. Adam sempurna meniru gerakannya, dan mengembalikan semua kerusakan. Meskipun tubuhnya terus menerima pukulan, namun Zeus tidak berhenti memukul. Gelombang kejut besar bahkan menghancurkan tanah. Dalam situasi yang tampaknya tidak seimbang, Hilde merasa sedikit gelisah. Pembuluh darah di mata Adam membengkak. Darah segar mengalir dari hidung. Ternyata, meskipun ilusi dewa dapat meniru gerakan Zeus dengan sempurna, namun penggunaan dengan intensitas yang begitu tinggi, membuat sistem saraf Adam menanggung beban yang sulit dibayangkan. Setiap pukulan yang diberikan Zeus merupakan serangan mematikan yang tak bisa dihindari. Jika terus dipukul, tubuh Adam akan hancur. Namun kabar baiknya adalah, bahkan jenggot Zeus juga tidak bisa bertahan lama. Otot-ototnya mulai memompa darah segar, seolah-olah tubuhnya akan meledak sebentar lagi. Ini adalah pertarungan kekuatan dan kehendak yang intens. Pertempuran yang sengit, membuat dewa dan manusia di arena bangkit berdiri. Semua memberikan dukungan dan tepuk tangan untuk petarung mereka. Pada saat itu, satu hal kecil mengganggu keseimbangan. Pukulan berat yang dilepaskan oleh Adam menghantam wajah Zeus. Kemudian tetesan darah jatuh ke mata Adam. Ini menjadi jerat terakhir yang menghancurkan punggung unta. Darah segar mengalir dari 7 lubang hidung Adam. Tubuh mulai hancur berkeping-keping. Akhirnya Zeus berhasil mengenai Adam untuk pertama kalinya. Kemudian tinjunya terus-menerus menghantam tubuh Adam. Situasi di medan pertempuran berbalik dalam sekejap. Adam hanya bisa bertahan secara defensif. Zeus memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan gila. Pukulan bertubi-tubi terus mengenai tubuh Adam. Pemandangan yang mengerikan ini, sampai bayi dalam buayan pun tak kuasa menahan air mata. Namun Adam meski kehilangan penglihatan, tetap tidak memilih untuk menyerah. Untuk anak-anaknya,
Dia memutuskan untuk membakar sisa hidupnya. Saat-saat terakhir sebelum jatuh, dia meraih rambut Zeus. Keduanya memulai pertarungan terakhir. Ini bukan tentang kekuatan tekad, melainkan keagungan yang mewakili kelompok. Pertempuran sengit berlangsung hingga matahari terbenam. Setelah melemparkan pukulan terakhir, Zeus jatuh berlutut di tanah. Namun Adam tetap berdiri tegak di tempatnya. Pihak manusia mulai bersorak, merayakan kemenangan yang sulit didapat ini. Namun segera semua menyadari ada yang tidak beres. Adam berdiri tegak seperti patung megah. Saat itu Zeus berkata, sebenarnya Adam sudah mati. Namun dia yang tidak mau mengakui kekalahan. Tubuhnya terus menyerang dengan naluri. Meskipun Adam kalah dalam pertandingan, namun semangat pantang menyerahnya menular ke semua yang hadir. Bahkan Raja Dewa Zeus pun mengakui kekuatannya. Dengan ini manusia mengalami 2 kekalahan berturut-turut. Namun semua orang penuh keyakinan untuk masa depan. Karena Adam membuat mereka mengerti bahwa manusia pun bisa melawan para dewa. Meskipun dia tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun. Namun dijuluki sebagai pedang terkuat di negeri itu. Hanya karena dia memiliki keahlian khusus. Setiap kali mengalami kekalahan, akan terus bertarung dalam pikirannya. Hingga berhasil mengalahkan lawan. Bahkan selama 400 tahun setelah kematiannya, dia terus melatih seni pedang. Akhirnya mencapai tingkat yang diimpikan oleh semua pedangwan. Tak ada yang bisa menandingi di dunia. Pertempuran besar antara manusia dan dewa segera memasuki babak ketiga. Pihak dewa mengirimkan Poseidon, penguasa lautan. Dia hanya menghentakkan kakinya dengan ringan. Air laut yang bergelombang tiba-tiba terbelah menjadi 2. Jalan besar menuju arena pertempuran terbentuk dalam sekejap. Saat Poseidon muncul di panggung, semua dewa yang hadir bersorak-sorai. Mereka yakin pertarungan ini sudah pasti dimenangkan. Namun, Poseidon langsung mengeluarkan umpatan begitu tiba di arena. Sebuah sampah. Tak seorang dewa pun berani membantah ucapan tersebut. Bahkan ada yang takut untuk berbicara. Ternyata Poseidon memiliki julukan dewa paling menakutkan. Konon, dalam pertempuran Titan kuno, Zeus muda berhasil mengalahkan ayahnya, Kronos. Namun, kakaknya, Hades, tidak terima. Dia ingin bergabung dengan adiknya, Poseidon, untuk menggulingkan pemerintahan Zeus bersama-sama. Siapa sangka Raja Laut Poseidon sama sekali tidak peduli. Tidak hanya membunuh Atomo Susu dengan satu serangan, tetapi juga menghapusnya dari mitologi Yunani sepenuhnya. Menghadapi kekuatan Poseidon yang begitu kuat, manusia malah mengirimkan petarung terkuat yang tak pernah menang, Sasaki Kojiro. Saat manusia khawatir akan kekuatan Kojiro, tiba-tiba, dia perlahan-lahan menarik pedangnya. Saat ujung pedang menyentuh tanah, laut yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Bersamaan dengan bunyi trompet pertandingan, pertempuran manusia dan dewa babak ketiga dimulai. Kojiro dengan satu langkah cepat tiba di depan Poseidon. Dan dengan gerakan yang kuat, dia melancarkan serangan pertama. Namun, Poseidon berhasil menghindar dengan gesit. Bahkan, dia menggunakan trisula di tangannya untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini berdasarkan inersia, serangan pemotongan Kojiro seharusnya tidak bisa dihentikan. Namun setelah bertahun-tahun latihan terus-menerus, ia sudah melampaui batasan ini. Terlihat dia menggunakan tenaga penuh, bahkan mengarahkan senjata ilahi ke belakang. Inilah jurus andalannya yang terkenal, Yan Fan. Meskipun Dewa Laut yang sombong hanya kehilangan sehelai rambut emas, namun ini sudah cukup menunjukkan kehebatan Kojiro. Poseidon pun tidak lagi lengah, langsung menggunakan serangan besar, gelombang kemarahan. Menghadapi serangan tiba-tiba yang sulit terlihat dengan mata telanjang, Kojiro berhasil menghindari serangan secara sempurna berturut-turut. Sebenarnya dia tidak melihat jalur serangan dengan jelas, melainkan berdasarkan pengalaman bertarungnya sendiri. Kojiro muda pernah bertarung melawan banyak ahli kuat. Meskipun seringkali kalah, namun dia tetap bertarung melawannya dalam pikirannya. Sejak dia berdiri di depan Poseidon, dia terus bertarung melawan Poseidon dalam pikirannya. Bahkan mensimulasikan ribuan cara serangan yang berbeda. Jika Adam adalah yang paling cepat dalam melakukan serangan balik, maka Musashi adalah yang paling cepat dalam meramalkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat serangan tiba dari Poseidon, Musashi masih bisa meramalkannya dengan sempurna. Setelah pertarungan singkat, kedua belah pihak saling berhadapan. Poseidon tampaknya memahami kemampuan Musashi. Kemudian, senyum muncul di sudut bibirnya. Kemudian, tiba-tiba dia menyerang secara agresif. Kecepatannya begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan. Meskipun Musashi bisa meramalkan serangan, tubuhnya tidak bisa bereaksi cukup cepat. Musashi hanya bisa melihat perutnya tertusuk trisula. Kemudian Poseidon mengolok-olok. Kuat sekali. Bukankah kamu bisa meramalkan serangan saya? Sampah. Pria itu jelas-jelas terluka parah tapi tidak mau menyerah. Tubuhnya tertusuk. Mulutnya terus memuntahkan darah segar. Melihat situasi ini, Poseidon malah menggunakan serangan pamungkas. Petir dewa yang menyambar ke laut yang ganas. Menghadapi serangan cepat seperti hujan,
Kojiro hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun yang tidak terduga adalah, seiring berjalannya waktu, kemampuan Kojiro juga berkembang. Serangan Dewa Laut berhasil dia prediksi semua. Inilah keunggulannya yang tak tertandingi. Saat ini, kemampuan pedang Kojiro telah melampaui batas manusia biasa, dan mendekati keberadaan dewa. Kojiro mengayunkan pedangnya menuju Poseidon. Saat hampir mengenai, kejadian tak terduga terjadi. Poseidon tiba-tiba muncul di belakangnya. Perbedaan kekuatan seperti ini membuat Kojiro merasa tenggelam dalam lautan. Dia yang selalu merasa kalah sepanjang hidupnya. Namun kali ini dia tidak ingin menyerah. Dia memutuskan untuk bertarung sampai detik terakhir. Terlihat dia menggenggam erat pegangan pedang. Tubuhnya terus menghindar di udara. Akhirnya dia berada di hadapan dewa. Kojiro melancarkan serangan yang sangat cemerlang. Sayangnya, sekali lagi diselamatkan oleh Poseidon. Namun serangan belum berakhir. Musashi memegang gagang pedang dengan tangan terbalik. Dia menggunakan jurus rahasia Ganryu, Tiger Slash. Menghadapi serangan Musashi, Poseidon tidak peduli. Dia muncul di belakang Musashi dengan santai. Sebelum dia bisa bereaksi, Trident menghancurkan pedang panjang. Sekarang tidak bisa melanjutkan lagi. Dewa mulai merayakan situasi ini. Pihak manusia terdiam. Bahkan Valkyrie pun merasa kekalahan sudah pasti. Namun mereka lupa satu hal, yaitu Musashi yang berdiri di medan perang. Dia terlihat dengan tubuhnya yang penuh luka, mengambil pedang yang patah di tanah. Ini adalah pertempuran yang memikul pikiran banyak orang. Musashi berteriak dengan keras, "Aku tidak akan kalah padamu." Pedang yang patah merasakan tekad perang Musashi, lalu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Kemudian dua sinar hijau meluncur ke langit. Tak seorang pun menyangka Musashi mengaktifkan Valkyrie lagi. Proses pembuatan senjata dewa yang langka telah selesai. Saat ini, Kojiro memegang dua senjata dewa. Pertempuran belum berakhir. Keduanya mengambil napas dalam-dalam secara bersamaan. Poseidon mulai menyerang terlebih dahulu. Serangan menusuk seperti hujan deras kembali menyerang. Kojiro berhasil menahan semua serangan tanpa kebocoran. Kemudian, dia menggunakan gerakan khas Futaba untuk menghalau serangan. Menghindari serangan dengan langkah khas Yagyu Shininryu. Serangan yang menghancurkan dari Itoryu. Bahkan ada variasi serangan yang tak terduga dari pedang suci. Terlihat darah segar memancar. Dewa Laut Poseidon pertama kali tergores di wajahnya. Kemudian, Kojiro mengumpulkan kekuatan semua pedang untuk serangan besar. Poseidon tidak memiliki cara untuk merespons. Setelah serangan berakhir, Poseidon dipukul hingga penuh dengan luka lecet. Namun, dia malah bersiul dengan anehnya. Dia menyisir rambutnya dengan darah hingga terlihat seperti orang dewasa. Otot Poseidon mulai membesar. Kecepatannya meningkat lagi. Akhirnya dia menggunakan jurus pamungkas. Banjir besar selama 44 malam. Bayangan tusukan tiba-tiba membentuk bola cahaya raksasa. Seolah-olah akan menelan seluruh arena. Para dewa terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat Poseidon menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Serangan semakin memburuk. Kesadaran Kojiro mulai kabur. Dia pikir sudah menyentuh dasar laut. Ternyata membuka jurang yang dalam. Apakah hidup ini hanya diwarnai dengan kekalahan? Ini adalah episode paling konyol dari Valkyrie at the End. Sebagai dewa paling menakutkan, Poseidon malah dipotong menjadi 4 oleh pedang samurai. Dia hanya menyesali lahir di negara yang salah. Barusan saja, Poseidon menggunakan jurus pamungkas. Banjir besar selama 44 malam. Tusukan cepat seperti bola cahaya raksasa meliputi bumi. Musashi hanya bisa lelah menahan. Perlahan-lahan kesadarannya mulai kabur. Tubuhnya seakan tenggelam ke dalam jurang laut. Saat dia bersiap untuk menyerah seperti biasa, tiba-tiba muncul gurunya dan sahabatnya di belakangnya. Dia mengingat selalu menyerah sepanjang hidupnya. Kali ini dia hanya ingin meraih kemenangan untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di pinggir lapangan. Banyak pedangdut meneriakkan dukungan untuknya. Seketika, kekuatan besar memenuhi Musashi. Bersamaan dengan serangan Trisula, Musashi dengan tepat menghalau serangan itu. Poseidon terlihat ketakutan. Serangan ini baru saja mencapai kecepatan cahaya. Saat ini situasi pertempuran telah berubah diam-diam. Hanya terlihat Musashi mengayunkan pedang ganda. Seketika seluruh dunia menjadi hening. Dia tidak hanya bisa meramalkan gerakan Poseidon. Dia juga bisa meramalkan getaran udara dan tanah. Bahkan segala sesuatu di dunia ada dalam ramalannya. Akhirnya Kojiro menyadari gerakan yang cukup untuk mengalahkan dewa. Ribuan tangan tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa cepat tusukan Poseidon, tidak bisa menyentuh Kojiro sama sekali. Dalam sekejap, Kojiro sudah berada di depan Poseidon. Untuk saat ini, dia berlatih tanpa henti selama 400 tahun. Dia membawa beban semua pedang. Mengeluarkan jurus rahasia Eten Iwari. Serangan ganda yang membingungkan ribuan pedang. Dia tidak hanya menghindari serangan Trisula. Dia bahkan memotong tangan kanan Poseidon dengan satu pukulan. Namun, Poseidon yang sombong tidak menyerah. Dia menggenggam lengan yang putus dengan tangan kiri. Ingin melancarkan serangan lagi. Bersamaan dengan kilatan cahaya putih,
Tangan kirinya juga dipotong. Tidak ada yang berpikir, Kojiro yang tidak pernah menang sepanjang hidupnya, mampu menghancurkan Poseidon seperti ini. Namun dia adalah Poseidon, dewa di antara dewa. Terlihat dia menggunakan giginya untuk melancarkan serangan terakhir. Ini adalah kehormatan terakhirnya sebagai dewa. Namun sayangnya, Musashi Kojiro memenggalnya dengan serangan dua pedangnya. Tubuh Poseidon terbelah menjadi 4. Akhirnya dewa yang tinggi di atas, untuk pertama kalinya dikalahkan oleh manusia. Pemenang terkuat, Sasaki Kojiro, juga merasakan kenikmatan kemenangan. Skor pertempuran manusia dewa menjadi 1-2. Pria itu tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya ke arah gadis di depannya. Siapa sangka, detik berikutnya, tangan besar itu langsung mencekik leher gadis itu. Tidak peduli seberapa banyak gadis itu memohon, tidak ada gunanya. Bahkan Hilde yang merupakan kakaknya hanya bisa melihat dengan acuh tak acuh. Kemudian tubuh gadis itu menjadi hitam pekat. Kemudian cahaya hijau muncul. Gadis itu tiba-tiba berubah menjadi sepasang sarung tangan hitam. Muncul di tangan pria itu. Dia akan bertarung sebagai perwakilan manusia dalam pertempuran manusia dewa keempat. Dan lawanannya adalah Herakles, pahlawan dalam mitologi Yunani. Herakles, sang dewa kekuatan. Setelah mengetahui lawannya adalah Jack the Ripper, Herakles sangat marah. Entah itu Lubu atau Adam, keduanya layak mewakili umat manusia. Namun gilirannya, lawannya malah menjadi seorang penghancur nyawa wanita. Penyusunan ini merupakan penghinaan besar baginya. Bahkan penonton di pinggir lapangan pun tidak tahu, haruskah mereka memberikan dukungan pada petarung mereka sendiri. Herakles mulai berbicara. Jika kamu bersedia untuk mengakui kekalahanmu, agar jiwamu tidak hancur. Namun balasannya adalah gunting raksasa. Gunting ini bisa disebut sebagai senjata ilahi. Sebatang tongkat listrik setebal 1 meter terpotong menjadi 2. Ketika semua mengira pertarungan akan segera dimulai, Jack the Ripper berbalik dan lari. Adegan ini membuat Herakles bingung. Kemudian dia menjadi marah. Namun ketika sang dewa melintasi gang kecil, dia melihat Jack santai minum teh sore. Herakles ingin menghajarnya. Tiba-tiba seutas benang muncul di depannya. Sepertinya Jack hanyalah pengecut yang suka menyerang secara diam-diam. Dengan marah, dia meraih benang itu. Ternyata ribuan belati turun dari langit. Namun senjata manusia tidak bisa melukai dewa. Jack di sampingnya tampaknya tidak terkejut, karena ini hanya ujian kecil baginya. Kemudian dia mengeluarkan sebilah pistol, ingin menggunakan tali untuk melarikan diri. Namun sang dewa tidak akan membiarkannya kabur. Dia melompat dengan kuat, langsung melompat ke ketinggian 100 meter. Dia mengayunkan senjatanya untuk menjatuhkan Jack. Siapa sangka Jack menghalau serangan dengan gunting di tangannya. Namun yang tidak terduga baginya adalah, senjata dewa di tangannya malah dihancurkan. Tanpa senjata dewa, bagaimana Jack akan menghadapinya? Dia dengan tenang mengeluarkan pisau lipat dari tasnya, dan melemparkannya ke arah Hercules. Namun senjata sampah ini tidak bisa melukai dewa sama sekali. Namun, detik berikutnya, pisau lipat tajam itu malah menusuk tubuh Hercules. Haha, ternyata gunting tadi hanyalah ilusi Jack. Sebenarnya senjata sejatinya adalah tas yang bisa mengeluarkan berbagai senjata dewa. Namun tas ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menciptakan senjata dewa besar. Barulah semua orang menyadari hal ini. Dan ini adalah satu-satunya keunggulan manusia dalam mengalahkan dewa. Hercules yang mewakili keadilan tidak peduli. Dia menghancurkan pisau belati di tangannya, bersumpah untuk menghancurkan tubuh Jack. Jack segera melancarkan serangan lagi. Banyak belati menyerang dengan cepat. Namun kali ini Herakles tidak lengah. Semua belati yang datang dilemparkannya. Meskipun tubuhnya terluka sedikit, namun jaraknya dengan Jack semakin dekat. Dia mengangkat tongkat besar di tangannya, siap mengakhiri pertarungan ini. Namun Jack yang licik malah mengeluarkan payung besar. Saat payung besar berputar cepat, serangan penuh tenaga Herakles malah diblok. Ternyata Jack bukanlah orang kecil yang hanya menggunakan trik jahat. Herakles memutuskan untuk tidak menahan kekuatannya lagi. Dia mengangkat senjatanya tinggi. Kemudian tato di tubuhnya mulai menyebar. Kemudian, mulut singa di senjatanya terbuka. Terdengar raungan rendah yang dalam. Inilah bentuk pertama dari Hercules, singa Nemea. Bersamaan dengan energi besar yang melesat keluar, Jack the Ripper ditembak dari jarak 100 meter. Ketika semua orang mengira Hercules menang, Jack the Ripper benar-benar berdiri. Sepertinya pertunjukan baru saja dimulai. Hercules, yang merupakan dewa, sama sekali tidak menyangka bahwa tangannya dipotong secara kasar oleh Big Ben London. Ternyata artefak Jack the Ripper asli, bukan tas yang menciptakan senjata, melainkan sarung tangan hitam di tangannya. Segala yang disentuh oleh sarung tangan akan berubah menjadi senjata. Semua sebelumnya hanyalah rencana Jack untuk menyesatkan Hercules, menunggu kesempatan untuk serangan mematikan. Jenis orang yang licik dan kotor ini, bahkan rekan sekelompoknya tidak tahan melihatnya. Kemudian dia mengambil sebuah batu kecil. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk.
dan berubah menjadi peluru besar yang kuat. Namun yang lebih mengerikan adalah, setelah serangkaian tindakan, seluruh London menjadi senjatanya. Namun Herakles tetap tenang. Dia dengan satu tangan melepas baju besi dan menghentikan pendarahan. Saat itu, Jack memperhatikan hatinya dengan mata kiri, dan menemukan bahwa Herakles tidak memiliki rasa takut sedikit pun, malah penuh dengan kemarahan dan kebanggaan. Pantas disebut dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan Jack pun tak bisa menahan diri untuk mengangkat topinya sebagai tanda penghormatan. Namun, detik berikutnya Jack berkata, "Aku pasti akan membuat hatimu terwarnai dengan warna ungu ketakutan, karena setiap orang takut akan kematian." Namun Herakles justru menunjukkan ekspresi sedih. Ketika Jack melihatnya lagi, ia menemukan bahwa hatinya penuh dengan kasih sayang. Demi mengakhiri pertempuran dengan cepat, Herakles memutuskan untuk tidak menahan kekuatannya lagi. Dia melemparkan senjatanya ke langit malam. Gerbang neraka terbuka di atas langit London. Anjing neraka 3 kepala muncul dari pusaran darah. 3 kepala anjing menggigit lengan dan kepala Herakles. Inilah bentuk terkuatnya. Anjing penjaga neraka, Cerberus. Namun bentuk terkuat ini dengan harga membakar hidupnya. Oleh karena itu, dia harus bertempur dengan cepat. Herakles tiba-tiba menyerang dengan kuat. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Jack. Angin pukulan yang melewati saja sudah menghancurkan dinding beton. Mereka berdua memulai pertempuran seru. Herakles menghancurkan segala sesuatu di depannya. Sementara Jack menggunakan batu pecah untuk melawan.